Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok DF19E yang terdiri dari Bima Cakrawijaya, Yudi Kurniawan, Rajan Septian, dan Adit Bagas Maulana. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep web service yang dari matkul sistem terdistribusi dari dosen pengampu Bapak Faisal M.Com. Yang pertama di sini ada definisi web service. Web service merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan web service. Digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain maupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa kompiler. Tujuan web service yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan pengusaha atau perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail program yang terdapat di dalamnya. Alasan digunakan web service adalah karena dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otoritas. Web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Arsitektur web service yaitu memiliki tiga. Pertama, arsitektur service requester, peminta layanan. Kedua, service provider, penyedia layanan. Ketiga, service registry atau layanan. Operasi web service. Service provider berfungsi untuk menyediakan layanan service dan mengolah sebuah registry agar layanan tersebut dapat tersedia. Service registry berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan service yang telah diregister. Service request peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu publish atau unpublish, yang merupakan menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau registry. Find yang merupakan service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Bin, service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service provider disediakan oleh service provider. Komponen-komponen yang ada dalam web service yaitu ada tiga, yaitu layer satu merupakan protokol internet standar seperti HTTP, TCP, atau IP layer. Layer kedua yaitu Simple Object Access. Layer 2 yaitu Simple Object Access Protocol SOAP, merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses penukaran data atau informasi antar layanan. Layer ketiga yaitu Web Service Definition Language, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Dan berikutnya akan dijelaskan. Kalau kerja-kerja kok ngerokok, Kak? Tuh, sarua. Sampai ngerokok. Pasti emosional ya? Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yudi Kurniawan. Untuk Yudi Kurniawan silakan. Komponen-komponen web service. Web service secara keseluruhan memiliki 4 layer komponen seperti pada gambar di atas. Layer pertama, protokol internet standar seperti HTTP, TCP, atau IP layer. Layer kedua, Simple Object Access Protocol atau disingkat dengan SOAP, merupakan protokol akses objek berbasis XML
yang digunakan untuk proses pertukaran data informasi antar layanan. Lalu yang ketiga, layer ketiga, Web Service Definition Language atau disingkat WSDL, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Website, perbandingan website dan web service. Website memiliki web interface atau dikatakan rich interface. Yang kedua, ditunjukkan untuk berinteraksi langsung dengan user. Yang ketiga, dijalankan pada web browser. Keempat, merupakan aplikasi front end. Dan kelima, bersifat human-centric user, merupakan faktor utama. Lalu web service. Web service tidak memiliki interface yang bagus. Lalu dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi yang lain berbeda, seperti OS atau arsitektur sekalipun, bukan dengan user. Lalu ada back-end application, dan yang terakhir application centric komunikasi terjadi antar aplikasi. Kelebihan web service yaitu interoperability atau platform dan aplikasi. Lalu yang kedua dapat mempublikasikan service dengan metode sehingga mudah digunakan dan mendukung reusable components. Web service layer service transport. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengirim message antar aplikasi. Protokol yang ada: Hypertext Transfer Protocol HTTP, Simple Mail Transfer Protocol SMTP, File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Lalu ada Web Service Layer, XML message dan encoding. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengkode message dalam format XML sehingga message dapat dimengerti dan dipertukarkan. Protokol yang ada seperti XML, RPC, dan SOAP. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, yaitu Rajan Septian. Web Service Layer, Service Description. Bagian ini bertanggung jawab untuk mendeskripsikan public interface sesuai dengan web service yang spesifik. Bagian ini dihandle melalui Web Service Description Language atau WSDL dan XML scheme. Service Discovery. Bagian ini bertanggung jawab untuk memusatkan service ke dalam Common Registry dan menyediakan kemudahan untuk mempublikasikan interface dan kemudahan dalam pencarian metode. Bagian ini dihandle oleh Universal Descriptional Discovery and Integration atau UDDI. Security Confidentiality, apakah web service menjamin dokumen XML confidential? Solusinya dilakukan enkripsi XML yang distandarisasi oleh W3C dilakukan dengan menggunakan SSL di mana masing-masing komponen dalam web service harus dienkripsi sendiri-sendiri. Selanjutnya, SOAP atau Simple Object Access Protocol atau biasa singkat SOAP merupakan protokol komunikasi berbasis XML yang memperbolehkan aplikasi saling bertukar informasi melalui HTTPS. SOAP juga merupakan protokol untuk mengakses web service. SOAP merupakan format untuk mengirimkan message antar internet, bersifat platform independen, language independen, dan merupakan standar W3C. SOAP
atau swap envelope menggunakan namescape seperti http www.w3org/2001/12/swap envelope. Default namescape untuk swap encoding dan data type adalah https://www.w3.org/2001/12 encoding. Swap syntax rules. Swap harus dibuat dengan menggunakan sintak XML. Lalu swap harus menggunakan swap envelope namescape. Lalu swap harus menggunakan swap encoding namescape. Dan swap tidak boleh mengundang TDE swap, tidak boleh mengandung XML processing instruction. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.